Selamat siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. Bapak Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Bapak, karena pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh berbicara pada setiap kami dan berbuah banyak di dalam hidup kami. Berikanlah kepada kami hati tanah yang menjadi tanah yang subur Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Pakai hamba-Mu yang hina dina ini Tuhan. Sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan. Dan hanya nama Tuhan saja yang dijunjung tinggi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita membaca Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ke 8. Mari kita tetap membuka Alkitab di tangan kita, karena hari ini kita akan banyak membaca Alkitab, dan sehingga kita bisa mengikutinya. Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai yang ke-15, sampai ayat ke-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampurkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Judul hari ini adalah berbuah lebat. Saudara sekalian, tentulah kita sangat senang sekali ketika berada di pekarangan rumah kami. Kita melihat ada pohon anggur, pohon jambu, dan ada misalnya pohon mangga. Dan pada waktu kita ingin memetik buah tersebut dan kita mendapati banyak buah, maka hati kita akan senang dan mendapati buah itu sangat lezat dan terasa manis dan segar ketika kita mencicipinya. Demikianlah Tuhan Yesus ingin sekali di dalam kita sebagai pengikut Kristus memiliki berbuah yang banyak dalam kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus akan sangat senang sekali. Demikianlah saudara, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan hari ini, bahwasannya mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Nah, pokok anggur adalah tanaman yang menghasilkan banyak buah. Tanaman yang produktif. Satu tanaman yang bisa menghasilkan banyak anggur. Nah, di dalam perjanjian lama, buah anggur itu melambangkan kesetiaan Israel dalam mentaati pekerjaan Allah di atas bumi ini. Dan di dalam perjamuan Paskah,
buah daripada pokok anggur melambangkan kebaikan Allah terhadap umatnya. Maka Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Ini adalah salah satu dari penegasan agung dari Yesus. Yesus ingin menggambarkan dirinya sendiri sebagai yang benar atau alitin. Untuk membedakan dirinya jauh-jauh dari semua yang palsu. Yesus adalah yang sejati, pokok anggur yang sejati. Di mana Yesus itu adalah kenyataan, dalam mana pokok anggur Israel itu hanyalah merupakan bayang-bayang saja daripada yang akan datang pokok anggur yang sejati, yaitu Yesus. Di mana kita melihat di dalam Yesaya pasalnya yang kelima, dikatakan bahwa bangsa Israel itu adalah pokok anggur dan buah anggur itu. Dikatakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara juga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Kemudian kita melihat ayatnya yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah saudara, Yesus melambangkan dirinya adalah sebagai pokok anggur yang sejati, di mana bangsa Israel selalu menghasilkan buah anggur yang asam. Di sini Yesuslah sebagai pokok anggur yang akan memberikan buah yang manis bagi orang lain. Nah, digambarkan di sini bahwa Yesus adalah pokok anggur yang sejati dan Allah Bapa itu adalah pengusahanya. Artinya yang peduli kepada carang-carangnya itu untuk membuatnya itu berbuah banyak. Dan ranting-ranting itu adalah semua orang yang mengklaim dirinya menjadi pengikut Yesus. Dan pengusaha, yaitu Bapa yang di surga, menunjuk kepada pemilik yang mengurus ke pohon anggurnya. Ranting-ranting yang berbuah itu adalah orang-orang Kristen yang sejati, yang melalui hidup yang bersatu dengan Kristus menghasilkan banyak buah. Saudara, bagaimana kita sebagai pengikut Yesus bisa berbuah lebat? Yang pertama kita melihat ayatnya yang ketiga, dikatakan di ayat kedua. Ya, ayat ketiga. Maaf saudara, kita melihat yang pertama, yaitu kita harus menjadi ranting yang lemah lembut. Ranting yang tidak berbentuk, saudara sekalian. Ya. Dikatakan di sini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Sebuah pokok anggur itu, dia memiliki ranting yang lembut sekali seperti ini. Pohon ranting yang carang yang lembut ini bisa menghasilkan buah yang begitu banyak sekali. Demikianlah saudara sekalian, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hendaklah kita menjadi seperti ranting yang lembut ini, yang siap dan rela dibentuk oleh Tuhan, yang rela diajar, yang bisa diajari, yang teachable, yang kalau kita ditegur, kita tidak menjadi sakit hati, tetapi kita rela dibentuk oleh firman Tuhan menjadi ranting yang lembut, yang tidak menjadi kaku dan menonjolkan diri, tetapi menjadi seorang yang lemah lembut, yang rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa berbuah banyak. Cabang-cabang yang besar, cabang-cabang yang kaku menghasilkan buah yang sedikit. Kita melihat pohon mangga. Pohon mangga itu memiliki carang juga. Atau contoh kita melihat pohon jambu. Pohon jambu itu memiliki ranting yang kasar, yang kaku, sehingga dia menghasilkan buah jambu yang tidak begitu banyak. Tidak seperti anggur yang begitu banyak.
Saudara sekalian, di dalam Ibrani kita melihat pasalnya yang ke-13. Ibrani pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal 3 kita lihat ayat ke-15 dikatakan di sini. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di dalam kegeraman. Ya, dikatakan waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan mendapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Saudara, mari kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang berlemah lembut, yang bisa ditegur sehingga kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang banyak, yaitu kita mau dibersihkan oleh firman Tuhan. Kembali kita melihat Injil Yohanes pasal yang ke-15 tadi. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Yesus memandang pembersihan seolah-olah sudah komplit, sudah bersih pada waktu kita percaya pada Yesus. Tapi kita harus terus-menerus dibersihkan oleh firman Tuhan. Kamu memang sudah bersih, tindakan pembersihan itu terjadi daripada perkataan Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 dikatakan di sini. Mari kita lihat Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kita kadang menjadi orang yang bodoh dan tidak mengerti akan firman Tuhan. Tapi baiklah kita hanya menuruti aja, mentaati. Sehingga kita tahu apa maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita semakin hari semakin dibersihkan oleh firman Tuhan. Dan juga firman Tuhan itu adalah seperti cermin yang memberitahu kepada kita di mana letak kesalahan kita. Sehingga waktu kita mau menyisir rambut kita berada di depan cermin. Kita tahu bagaimana letak rambut kita. Kita tahu bagaimana wajah kita. Apa yang kita pada waktu berbedak, kita mesti melihat kaca. Sehingga kita tahu mana yang perlu dibentuk dan bisa dirapikan lagi. Kita melihat Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, kita melihat ayatnya yang ke-23 sampai 25. Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai yang ke-25 kita bacakan bersama-sama. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, saudara, firman Tuhan adalah hukum yang memerdekakan kita. Dan firman Tuhan itulah yang membersihkan kita. Setiap kita mendengar firman Tuhan, maka kita diubah oleh firman Tuhan. Dan tingkah laku kita diubah hari makin hari. Setiap kita mendengar firman, mari kita rela untuk bertumbuh, untuk rela kita diubah, ditransformasi oleh firman Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru hari demi hari. Karena firman Tuhan adalah firman yang berotoritas di dalam hidup kita. Sehingga kita melihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu segala tulisan yang diilhamkan Allah
Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. Pasal 3 ayatnya yang ke-15. 2 Timotius 3:15 mengatakan, pasal 3 ayat 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ayat ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, di dalam terjemah asli tidak ada yang di situ. Jadi segala sesuatu itu, segala tulisan itu diilhamkan Allah. Segala tulisan yang ada di dalam kitab suci ini diwahyukan oleh Tuhan kepada kita. Dan juga kita melihat di dalam 2 Petrus. Ya. Kita membuka Alkitab kita 2 Petrus pasal pertama ayat ke-20. 2 Petrus pasal yang pertama ayat ke-20. Dikatakan demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi semua kitab semua para rasul, semua para nabi yang terdapat di dalam Perjanjian Lama dan para rasul dalam Perjanjian Baru, mereka menulis firman Tuhan di dalam catatan sejarah dan mereka adalah saksi-saksi mata. Dan segala tulisan yang mereka tuliskan adalah atas dasar dorongan daripada Roh Kudus. Dan semua itu diilhamkan Allah. Oleh sebab itu, firman Tuhan Alkitab ini adalah menjadi pedoman, menjadi kompas dalam hidup kita, menjadi suatu cermin di dalam hidup kita untuk kita bertingkah laku, untuk kita berpikir dan kita berkehendak. Semuanya itu adalah terdapat di dalam firman Tuhan. Dan mari saudara, ketika kita membacanya, kita tidak mengkritik Alkitab. Alkitab mengkritik kita, tapi kita tidak mengkritik Alkitab. Karena kita berada di bawah otoritas daripada firman Tuhan. Greg Laurie mengatakan, sukses atau gagal dalam kehidupan Kristen tergantung dari bagaimana kita mendengar firman Tuhan. Di dalam Matius 13 ayat 23. Demikian dikatakan bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, ya, kita seperti tanah yang subur. Sehingga tanah yang subur itu menghasilkan buah yang banyak. Matius pasalnya yang ke-13, kita melihat ayatnya yang ke-23. Matius pasal yang ke-13 ayat 23. Kita melihat bunyinya demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian saudara, sangat penting sekali kita mendengar firman. Dan kita diubah olehnya sehingga kita berbuah banyak. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan kita ini semua hanyalah alatnya Tuhan. Kita hanyalah sebagai suatu alat Tuhan saja yang dipakai oleh Tuhan. Kemanapun kita mau pergi. Di dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam. Biarlah kita melalui hidup kita untuk menciptakan semua apa yang tujuan hidup yang Tuhan tetapkan pada kita untuk kita boleh laksanakan sehingga tercapai. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana kita itu bisa berbuah banyak? Ya, tadi yang kedua, ya, supaya kita terus-menerus tinggal dalam firman Tuhan, dibersihkan oleh firman Tuhan, ya, sehingga kita menjadi bersih. Ya, saudara, mari kita mau dibersihkan oleh firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, sehingga kita perlu datang ke gereja setiap minggu, sehingga kita perlu mengingat-ingat akan firman Tuhan itu 1 minggu setelahnya. Yang ketiga, saudara, supaya kita itu tetap tinggal, senantiasa tinggal di dalam Kristus.
Kembali kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 tadi. Ayatnya yang keempat dan kelima. Yohanes pasal 15 ayat keempat dan kelima. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara sekalian, sebuah ranting tidak dapat memperoleh getah dari pokok anggur jika tidak ada hubungan terus-menerus dan tidak terganggu di antara mereka. Berkontinuitas, kita berada terus-menerus di dalam Tuhan. Kita berkontinu, ya, senantiasa tinggal di dalam Kristus. Yesus menerangkan dengan jelas siapa yang dimaksud dengan ranting-ranting itu atau carang itu. Dan mengutamakan prinsip ketergantungannya mutlak daripada para murid-muridnya. Nah, saudara sekalian, demikianlah kita adalah carang-carang daripada Kristus yang tinggal pada pokok anggur dan kita bisa berbuah banyak. Kalau kita tidak lengket kepada akar pohon, kepada pokok anggur itu, maka kita tidak mendapatkan nutrisi di dalamnya. Ya, banyak orang mencoba melakukan hal yang baik, menjadi jujur dan melakukan apa yang benar. Itu memang baik, saudara. Tapi Yesus berkata, satu-satunya jalan untuk hidup dalam kehidupan yang benar adalah tinggal dekat kepadanya. Seperti sebuah ranting yang lengket kepada pokok anggur. Terpisah daripada Yesus, usaha kita itu adalah tidak berbuah. Ya, saudara sekalian, apa itu bersatu dalam Kristus? Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Apa artinya tinggal di dalam Kristus? Tinggal di dalam Kristus artinya bersatu dengan Kristus, itu artinya berjalan dengan Dia dan memelihara hubungan dengan Dia setiap hari. Saudara, kemudian yang kedua, percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam hati kita. Melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Kemudian teruskan di dalam iman, setiap hari beriman kepada Kristus. 1 Yohanes mengatakan, iman kita itu mengalahkan dunia. Berhubungan dengan komunitas kumpul orang percaya. Dan sebab itu kita perlu hadir secara fisik di dalam gereja. Saudara sekalian, kita perlu menjaga di dalam COVID, kita perlu jaga di dalam keterbatasan, cuci tangan, pakai masker, ya, jaga jarak dan sebagainya. Tetapi kita tidak perlu terlalu takut sehingga kita tidak datang ke gereja untuk berbakti pada Tuhan. Seperti kita hari ini, kita tetap dijaga oleh Tuhan karena kita tetap ikut di dalam prokes itu. Tapi kita tidak menjadi terlalu takut sehingga kita tidak datang in person untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita kehilangan kontak dengan saudara seiman. Saudara sekalian, sangat penting sekali kita berhubungan satu dengan lain, dengan komunitas orang percaya. Sehingga kita saling mensupport satu dengan lain. Kita saling dikuatkan satu dengan lain. Sehingga yang tadi menjadi lemah, kita menjadi kuat kembali. Yang tadinya dingin bisa menjadi panas kembali dan melayani Tuhan. Saudara sekalian, setelah kita menerima Yesus di dalam hati kita, baiklah kita jangan biarkan Yesus keluar lagi di dalam hati kita. Ya, mulai saat kita percaya pada Yesus, kita jangan lagi membiarkan Dia keluar lagi. Demikianlah saudara sekalian. Apakah engkau bersatu dengan Yesus? Apakah engkau tinggal terus-menerus dalam Tuhan? Sehingga Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa artinya saudara sekalian? Artinya di luar Yesus kita tidak bisa berbuah banyak. Yang kita lakukan itu adalah in vain. Sesuatu yang percuma, yang sia-sia. Seperti pohon Natal kita melihat banyak sekali sesuatu yang ornamen yang tergantung di sana. Itu semua hal-hal yang palsu, buah-buah palsu. Yang hanya untuk kecantikan saja. Tapi Tuhan ingin kita berbuah yang asli. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang asli? Yaitu kita tinggal melekat dengan Tuhan Yesus. Seperti Maria yang duduk dekat dengan kaki Tuhan dan mendengar firman-Nya terus-menerus. Tuhan rindu kita tinggal di dalam Dia. Terus-menerus. Bukan satu hari kita tinggal dalam Yesus, besok hari kita berada di luar Yesus. Tapi Tuhan ingin kita tinggal terus-menerus, senantiasa, berkontinuitas, dan berkelanjutan tinggal di dalam Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, marilah kita tetap tinggal di dalam Yesus. Dan yang seterusnya, saudara sekalian, kita mau dibersihkan, ya. Yang keempat, pembersihan dan pemotongan ranting. Kita melihat ayatnya yang kedua dan ayat ke-6. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tujuan dari setiap pohon anggur ialah untuk berbuah. Karena itu, pokok anggur itu tidak dapat dipandang terpisah dari ranting-ranting yang berbuah itu. Pengusaha pokok anggur yang baik melihat kegunaan dari setiap ranting. Dan sebuah ranting yang sama sekali tidak berbuah, tidak pantas mendapat tempat pada pokok anggur itu. Sedangkan dengan membersihkannya dapat memperbaiki ranting-ranting yang berbuah sedikit itu. Demikianlah saudara, pada waktu kita menanam sebuah pokok anggur. Ketika kita melihat pokok anggur itu tidak berbuah, maka kita akan memotong ranting-ranting yang tidak diperlukan, yang tidak berbuah itu. Dan juga daun-daun yang lebat yang menghalangi daripada berbuahnya pohon itu, maka kita akan bersihkan daun-daun itu. Sehingga pokok anggur itu kemudian akan berbuah banyak. Demikianlah saudara, sama seperti Bapa kita di surga. Ya, Tuhan mendisiplinkan anak-anak yang disayanginya. Seperti orang tua kepada anak-anaknya. Kita melihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-5 sampai 11. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat ke-5 sampai ayatnya yang ke-12. Mari saudara kita baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya.
Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara sekalian, sama seperti orang tua kita yang mendidik kita, demikianlah Allah Bapa kita mendisiplin kita. Ya, ada kesaksian dari seorang Kristen yang men-share ceritanya pada suami saya dan berkata bahwa dia terdapat kecelakaan suatu hari. Karena apa, saudara? Karena dia pergi jalan-jalan, sering tidak datang ibadah ke gereja. Dia pergi jalan-jalan, ya, dia tidak hadir, selalu sudah lama absen, sehingga Tuhan menghajar dia mendapatkan kecelakaan. Disitulah dia disadarkan, ya, dia bertobat dan kembali dia pergi beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Demikian kita seperti seorang ibu yang sayang pada anak-anaknya. Seperti saya pada waktu saya masih kecil, saya sering dirotanin oleh mama saya. Kenapa? Karena mungkin saya waktu itu nakal, ya, bertengkar ya dengan adik-adik, ataupun tinggal aku yang mungkin tidak sesuai dengan pandangan orang tua, yang suka melawan mungkin kepada orang tua, sehingga kita dipecut, ya, dirotan, dihajar supaya kita apa? Supaya kita berubah, supaya kita sesuai dengan tuntutan orang tua kita dan sesuai dengan standar moral dan standar daripada sesuatu yang sudah digariskan. Ya, demikianlah kita juga oleh Allah Bapa kita di surga. Kalau hidup kita tidak sejalan dengan tuntutan daripada Tuhan, firman Tuhan, sesuai dengan kekudusan dan standar daripada Tuhan, maka Tuhan akan menghajar kita. Tuhan akan memukul kita. Dan kita merasa sakit. Bahwa waktu itulah kita sadar dan kita bertobat. Dan kita kembali kepada Tuhan. Karena kita merasa sakit, ya, dan kita menjadi sadar. Demikianlah Tuhan menghajar kita supaya kita mau berubah, diubah sesuai dengan karakter dan kekudusan Tuhan, sehingga kita tidak menyeleweng, kita tidak keluar daripada jalur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, kemudian ayat ke-6 mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Karena ranting-ranting yang dibuang tidak tinggal pada pokok anggur itu, yaitu mereka yang bukan secara hakiki merupakan bagian daripada pokok anggur itu. Bagian ini begitu mengerikan, bukan saudara? Hendaklah kita juga peka terhadap firman Tuhan. Ya, kita melihat kembali di dalam Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 9. Lukas pasal ketiga ayat ke-7 sampai 9. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan orang ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, saudara, kalau kita tidak berbuah, maka kita akan ditebang, kita akan dipotong. Kita akan dibuang oleh Tuhan dan dikumpulkan orang lalu dicampakkan ke dalam api. Demikianlah penghakiman terakhir daripada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memotong kita, kita merasa sakit, kita harus cepat-cepat bertobat. Kita harus cepat-cepat berubah oleh firman Tuhan kembali. Dan kita menjadi setia kepada Tuhan. Jikalau tidak, saudara, pada akhirnya hukuman tersedia bagi orang-orang yang tidak taat. Maka mereka akan dibuang ke dalam api neraka. Begitu mengerikan dan begitu tajam bukan firman Tuhan ini, saudara.
Demikian juga kita melihat Tuhan Yesus pada waktu dia berjalan, ya, di dalam Markus pasalnya yang ke-11. Tuhan Yesus pada waktu di dalam Markus pasal 11 ayatnya yang ke-12. Ketika Yesus bersama ke-12 muridnya meninggalkan Betania, lalu Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapati apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kemudian kita melihat ayat ke-20. Markus 11 ayat ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nah, saudara sekalian, pohon ara itu yang sudah Tuhan Yesus melihat karena lapar ingin makan buah itu tapi tidak didapati buah itu karena belum musimnya. Tapi Tuhan menuntut kita untuk berbuah di dalam setiap musim kehidupan kita. Maka Tuhan mengutuk pohon ara itu dan berkata, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan terjadilah hal itu. Maka buah ara itu sudah menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Demikianlah saudara sekalian. Jangan sampai kita dikutuk oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menjadi terlambat. Kalau masih ada kesempatan saudara, mari kita cepat-cepat bertobat. Mari kita cepat-cepat mendengar dan kita berubah. Kita mau saudara diubah oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Sehingga kita, saudara, tidak dibuang. Kita tidak dibuang oleh Tuhan. Saudara, apa itu buah, saudara sekalian? Buah apa yang dituntut oleh Tuhan? Maka kita melihat di dalam Galatia, saudara. Galatia pasalnya yang ke-5. Mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam Galatia pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-23. Galatia, Efesus ya. Jadi Galatia ada di belakang 2 Korintus. Galatia pasal 5 ayat ke-23. Mari kita baca bersama-sama. Apa itu buah roh? Ya, pasalnya ayatnya yang ke-22 ya. Pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, sekali lagi ya, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikianlah buah-buah roh yang Tuhan ingin kita hasilkan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan demikianlah buah-buah roh yang Tuhan inginkan kita hasilkan. Buah kebaikan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan juga buah daripada Injil. Mari kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-28. Ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal 28 ayat ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Demikianlah Tuhan Yesus ingin kita menghasilkan buah-buah Injil, buah roh, dan orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, saudara sekalian, tidak ada hari tanpa bersaksi. Itulah kata Steve Lawson, dia mengatakan, kita hanya mempunyai waktu yang terbatas untuk melayani Kristus. Ya, berapa sih tahun kita hidup di dunia ini? Hanya berpuluh-puluh tahun saja kita hidup di dunia ini. Waktu kita terbatas untuk melayani Kristus. Janganlah satu hari pun, ya, janganlah satu hari pun membuat itu menjadi sia-sia. Janganlah satu hari pun itu terlewatkan dengan sia-sia. Kita harus membuat setiap momen di dalam hidup kita itu dihitung, ya. Jadi setiap momen itu di dalam satu hari itu biarlah bisa dihitung untuk melayani Tuhan, melayani Kristus. Mari kita berjuang memberitakan Injil keselamatan pada jiwa yang tersesat, sehingga jiwa yang akan binasa itu bisa diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, mari kita rajin memberitakan firman Tuhan, rajin membawa orang datang percaya kepada Tuhan, dan membawa mereka kepada jalan keselamatan. Mari saudara sekalian, kita bertumbuh secara kualitas dan kuantitas, berbuah banyak dengan mempunyai hati yang lemah lembut, rela dibentuk Tuhan. Kita rela untuk dibersihkan oleh firman Tuhan dengan datang ke gereja setiap minggu mendengar firman-Nya. Kemudian yang ketiga, kita mau tinggal terus-menerus di dalam Kristus. Dan kemudian kita mau dibentuk dengan rela didisiplinkan oleh Tuhan. Mari saudara, kita mau berbuah lebat bagi Tuhan. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Kami boleh mendengar firman-Mu hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami dan tidak berlalu dengan sia-sia dan boleh berbuah banyak. Tolonglah kami Tuhan untuk boleh berbuah lebat bagi kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami ya Bapa, dan kami ingin berdoa Tuhan, berkati setiap teman-teman semua orang yang sudah mendengarnya Tuhan, dan mereka boleh taat kepada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sudah Samiman? Samiman? Bu.